Masalah bahwa orang senang dengan kita, ya nggak bisa. Man yazunnu, siapa yang menyangka, annahu yaslamu min alsinatin nas, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari komentar lidah orang, fahuwa majnun, maka dia adalah orang gila. Jadi kalau kita mau berusaha baik di depan siapapun, ya nggak pernah ada baiknya. Yang diingat orang pasti jeleknya. Itu kalau di simpang 4 jalan kan ada bahasa Inggrisnya traffic light. Traffic light itu kalau terjemah bahasa Indonesianya apa kira-kira? Lampu lalu lintas. Tapi terjemahnya ternyata tidak itu. Lampu merah. Padahal ada hijau dan kuning. Kenapa orang ingatnya merah? Karena merah itu menyakitkan. Walaupun peci saya merah. Karena orang selalu kena lampu merah, padahal dia sering juga kena lampu hijau. Itu filosofi bahwa sebaik apapun kita, orang pasti akan ingat selalu yang tidak menyenangkan. Jadi kita berbuat untuk masyarakat sesuai dengan apa tupoksinya. Setelah itu biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai, Allah menjaga. Sehebat apapun manusia, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ini jitama'atil ummah, berkumpul semua manusia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, menyantetmu, membunuhmu, membulimu, menganiayamu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah. Kita yakin pada kekuatan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya yakin itu. Saya berangkat dari rumah, jadwal saya ke Jabodetabek ini setahun 2 kali Pak, 6 bulan sekali. Jadi kalau saya datang sekarang ini bulan Oktober, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, nanti baru saya datang lagi kemari. Jadi 6 bulan sekali. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti tuduhannya, Ustadz Somad itu susah sekali kalau musola yang undang, tapi kalau Pak Jenderal Listio yang undang dia datang. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari memang sudah terjadwalkan, karena ini jadwal kita sejak lama. Nah, jadi saya dulu waktu Bapak Wakapolri Pak Saprudin, ibu beliau meninggal, dibuat acara haul di Sulawesi. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya memang sudah mengatur jadwal. Saya ke Sulawesi Selatan setahun hanya sekali, Pak. Di luar itu saya nggak datang. Dan setelah kita jelaskan, orang bisa menerima. Inilah pentingnya kita penjelasan. Kenapa? Karena selalu sudah ketemu langsung. Dan ketemu langsung dengan masyarakat ini penting. Kenapa? Karena kadang kalau kita hanya melihat di balehonya saja, lain antara wajah di baleho. Banyak orang ketemu dengan saya, dia bilang, saya ngelihat Ustadz di YouTube itu tua, kata dia. Pas ketemu, memang tua. Banyak orang, saya sendiri ketika pertama ngelihat Buya Yahya waktu ceramah, kelihatannya keras, tapi pas ketemu Masya Allah lembut, baik. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian, ketika kita bertemu, bertatap muka, itu berbeda. Makanya penting sekali bertemu dengan masyarakat, berdialog, dekat dengan masyarakat. Kalau kita sudah dekat, tangan bersentuhan, wajah tersenyum, pernah kita bantu, kita tolong, maka insya Allah siapapun yang mau merusak hubungan kita tidak akan bisa. Mudah-mudahan hubungan kita ini tetap baik sampai akhirnya ajal memisahkan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun masalah perbedaan suku, perbedaan bahasa, memang Indonesia ini unik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudaraku, keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, baik yang ada di Mabes Polri maupun yang mengikuti acara ini dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang kebetulan berada di perkampungan yang suaranya tidak jelas, insya Allah ini direkam, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mana tahu mereka kan, karena saudara-saudara kita itu perlu disapa. Nah, seakan-akan kami ini nggak ada. Kami ini kan nonton Pak Ustadz, yang tugas jauh di kecamatan, di kampung, habis sholat Jumat mereka mungkin sedang buat layar, mungkin mereka bersama korpsnya, lalu kemudian kok nggak, kami ini kok nggak dianggap ya. Nah, itu maka pentingnya kita menyapa. Walaupun saya tidak melihat mata kalian, tapi saya yakin
mata kalian pasti melihat saya melalui layar-layar handphone yang ada di tangan masing-masing. Kita mungkin tidak bertemu dalam jasad, tapi dalam batin, dalam hati kita selalu bertemu. Itu untuk saudara saya yang sedang berjuang, yang sedang jauh-jauh. Saya baru pulang dari Sorong, dan yang mengawal saya ketika di Sorong itu adalah Bapak Kapolresta Sorong, orang dari Pematang Siantar, sekampung dengan kami di Sumatera Utara. Beliau non muslim. Beliau Ustadz Abdul Somad insyaallah aman di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi kita memang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, pulau. Memang unik Indonesia. Eropa itu Bapak, Eropa itu satu daratan, tapi mereka negaranya ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Portugis. Ada beberapa orang agak confused tentang Portugis dengan Portugal. Dia sangka dua negara. Itu sebetulnya satu. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Jadi mereka ini satu daratan, tapi pecah beberapa negara. Begitu juga dengan negara Arab. Arab itu terpecah menjadi 22 negara. Eropa itu terpecah, Afrika itu terpecah satu daratan. Dari mulai Afrika Utara sampai kepada yang di tengah, sampai kepada yang di ujung Afrika Selatan, itu satu daratan 50 negara. Tapi kita, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Bali, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Sumbawa, maka ini belum lagi Kepulauan Riau, kepulauan ini semuanya adalah tertulis di bawah simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tetap satu jua. Insya Allah kalau kita jaga persatuan ini sesuai dengan tema kita, toleransi beragama dalam membangun bangsa dan negara, yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Selama saya ceramah, inilah nama yang paling panjang ditulis. Ditanya sama Pak Kapolri, itu Ustadz Somad DESA itu apa? DSA itu singkatan dari Diplom Etudes Superior Approfondi. Karena Maroko itu dijajah oleh Prancis, maka dia pakai titel dari Prancis, Diplom Etudes Superior Approfondi. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, je suis Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis, je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Itu memang saya hafal supaya kalau orang nanya banyak-banyak, jurus terakhir je ne parle pas français. Kenapa lah Ustadz belajar sampai jauh-jauh ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke ujung sana. LC itu dari Al-Azhar gratis. DESE memang bunyinya keren, tapi sampai di desa kampung. PhD juga saya dapat bantuan. Jadi kenapa saya kuliah jauh-jauh? Jawabannya cuma satu, saya pemburu sekolah gratis. Lalu kemudian Ustadz bahasa Persia, artinya alim, orang yang berilmu. Lalu kemudian profesor, saya dapat visiting profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor dari University Malaysia Sabah, visiting profesor dari University Islam Melaka Unimel. Jadi kalau mau tulis serius ini masih kurang, tolong buat 3 pro. Adapun Kiai Haji ini memang syaratnya paling berat. Kiai itu mesti bisa baca kitab. Kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya Kiai Selamat. Kiai Haji, Masya Allah, tabarakallah, ini penghormatan buat saya. Ini ditulis begini, walaupun sebetulnya Kepolisian Republik Indonesia mau mengasih saya motivasi, Abdul Somad, walaupun kamu orangnya kurus, kecil, tapi namamu besar. Itu yang mereka ingin. Itu mereka mau membangkitkan semangat saya, biar supaya saya pede ngomong di sini. Coba kalau tadi panitia nulisnya cuman UAS, ujian akhir semester,
Tapi begitu ditulis nama panjang, saya pun merasa pede berada di depan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini, begitulah memuliakan tamu. Begitulah memuliakan tamu. Begitu datang tadi saya langsung disambut oleh Pak Wakapolri, menyambut dengan kue, Masya Allah. Dalam hati saya, mana nasinya ini? Rupanya di ujung setelah sholat baru kita makan bersama. Masya Allah, saya tengok di atas meja ada kotak-kotak, semua kotak. Dalam hati saya, ini kelihatannya souvenir ini. Pas dibuka, rupanya nasi kotak. Apa kata Pak Wahyu di samping? Mohon maaf Pak Ustadz, enggak ada asam pedas bawang katanya. Beginilah memuliakan tamu dalam ajaran Islam. Tapi Ustaz Somad kan tidak bicara di depan saudara yang muslim saja. Iya, saya akan bicara bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sedang terjepit diserang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Nabi mengutus saudara sepupunya namanya Ja'far. Ayah Ja'far dengan ayah Nabi adik-beradik, saudara kandung, kakek mereka sama-sama Abdul Muttalib. Diutuslah Ja'far untuk hijrah. Ini Makkah. Dari Makkah mereka turun ke bawah ke Yaman. Dari Yaman mereka nyebrang Laut Merah ke Djibouti. Habis di Djibouti itu mereka lanjutkan lagi ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nama rajanya Najasyi. Najasyi itu Kristen. Dan Najasyi inilah yang melindungi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Jahal, Abu Lahab datang mengejar sahabat Nabi ini. Najasyi melindungi, jangan ganggu karena ini sahabat kami. Najasyi nanya ke Ja'far, kamu dari mana? Kami dari Mekah. Siapa Nabi yang baru itu? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesan dia tentang Isa? Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Satu surat bernama Ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Satu lagi surat nama kakek Nabi Isa, itulah dia surat Ali Imran. Surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang kedua surat Al-Baqarah, surat yang ketiga surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Hannah punya saudara kandung perempuan, punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, ini keluarga disebut dengan Ali Imran. Seandainya Nabi Muhammad itu mementingkan dirinya dan Quran itu buatannya sendiri, pastilah dia buat namanya surat Aminah dan surat Khadijah. Tapi yang ada malah surat Maryam, ibunya Nabi Isa dan kakeknya Nabi Isa, surat Ali Imran. Lalu kemudian sahabat Nabi tidak bisa diganggu karena mendapat perlindungan Najasyi yang luar biasa. Lalu kemudian Ja'far pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan selamat. Satu. Yang kedua, saat Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah, itu dia pakai strategi. Ada yang nemanin di atas, namanya Abu Bakar. Ada yang bawa makanan, namanya Asma. Ada yang pura-pura ngangon kambing, membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang tidurnya di atas tapi siangnya dia mengutip berita untuk dengar apa yang terjadi, namanya Abdullah. Dan setelah 3 hari 3 malam mereka turun ke bawah. Yang jadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraikid. Sepakat semua sejarawan bahwa Ibnu Uraikid itu non muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi dia penyembah berhala. Dia tidak Islam, namanya Ibnu Uraikid. Jadi yang menunjukkan jalan. Padahal Nabi Muhammad kalau mau cukup dengan malaikat Jibril, cukup. Tapi kenapa tidak? Karena ini perjalanan manusiawi. Yang menunjukkan jalan itu adalah Ibnu Uraikid, seorang yang non muslim, sepakat semua sejarah. Itu dalil boleh berteman, bersahabat, menggunakan jasa kalau dia aman, tidak memudaratkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ustaz ceramahnya kok pakai 1, 2, 3? Karena saya beberapa kali dapat SMS, WhatsApp dari polisi, biasanya pakai begitu, 1, 2, 3. Saya perhatikan beberapa kali pakai 1, 2, 3. Itu maka saya di sini pun saya pakai 1, 2, 3. Yang ketiga,
Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, tidak Islam. Dan Nabi mengumpulkan semua Yahudi, mengatakan kita di Madinah ini satu tanah, kalau ada orang Makkah yang ganggu kita, kita wajib menjaga, dan kalau terjadi perang kita dengan mereka, biaya perang kita tanggung bersama, dan kalau ada pengkhianat di antara kita, kita hukum bersama. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah. Butirannya ada 12. Kitab lengkapnya kalau mau baca di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan. Buku ini bestseller, ditulis oleh orang India namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Harganya 50.000, kalau naik saya nggak tanggung jawab karena saya belinya sudah lama. Tolong Bapak Ibu beli buku ini dalam rangka Maulid Nabi. Beli buku ini, simpan di rak. Ada waktu baca, baca. Nggak ada sempat baca, letakkan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata anak kita buka rak, dia temukan ayahku ternyata punya buku sejarah Nabi. Menangis anak kita ngelihat buku itu. Kenapa? Sampul plastiknya belum dibuka. Oke, berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, Nabi punya sepupu namanya Ali bin Abi Thalib, yang sekaligus mantu Nabi, karena Ali nikah dengan anak Nabi, nama anaknya Fatimah. Suatu ketika Ali bekerja menimba air, dilaporkan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, iya, itu sepupumu kerja di rumah non muslim, orang Yahudi, nimba air. Kata Nabi, enggak apa-apa, karena tidak ada urusan dengan agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum wala dia. Urusan nimba air enggak ada urusan dengan agama. Itu Nabi mengajarkan, ya silakan bekerja sama. Poin yang kelima, Nabi SAW buat surat. Penulis suratnya namanya Zaid bin Thabit. Surat ini dibawa oleh tukang posnya namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Dari Fustat mereka jalan darat ke sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Nama kota itu adalah Alexandria. Bahasa Arabnya Al-Iskandariyah. 200 km dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, kita berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Nanti mampir ke Alexandria insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Alexandria, surat itu diserahkan kepada raja. Pausnya orang Alexandria nggak sama dengan paus yang ada di Vatikan, karena mereka punya paus sendiri, dan pimpinannya waktu itu namanya Jirjis, gelarnya Mukaukis. Diserahkanlah surat Nabi itu, lalu surat itu diterima oleh paus Alexandria dan kemudian dibalas. Pertama balasannya adalah Bighal. Bighal ini kendaraan yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dibawa ke Madinah, dipakai oleh Nabi. Yang kedua, dikasih hadiah kain. Kainnya juga dipakai oleh Nabi, karena tekstil waktu itu bagus di Mesir. Yang ketiga, asal Banha. Asal artinya madu. Di Mesir ada satu provinsi produsen madu namanya Banha. Madu itu pun diminum oleh Nabi. Dan kemudian dikirim 2 orang perempuan. Yang satu namanya Sirin. Sirin ini menikah dengan sahabat Nabi. Dia penyair namanya Hasan bin Thabit. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini menjadi istri Nabi. Dari Maria lahirlah anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim. Itu makanya kata Nabi, nanti kalau kamu berdakwah ke Mesir, Mesir itu adalah saudara saya. Kenapa? Karena Mesir punya hubungan dengan Nabi Muhammad 2 kali. Istri Nabi Ibrahim yang kedua namanya Hajar, orang Mesir, dan ibu dari anak Nabi Maryam namanya Maria. Maria itu juga orang Mesir, dan itu hadiah dari Raja Mesir non muslim, Kristen, Ortodok, Koptik dari Alexandria. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada jamaah, Ustaz Somad, ya ini saya ada beberapa hadiah dikirim kawan saya non muslim, terus saya takut memakainya dan meminumnya, kasih ke saya, selesai saya bilang. Kurang piknik, kurang banyak membaca. Berikutnya yang keenam. Ini sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai habis bahan saya.
Yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW berkirim surat lagi kepada Raja Romawi namanya Heraklius. Pusat kerajaannya Damaskus. Waktu itu Damaskus masih di bawah Roma. Lalu surat Nabi itu dibawa, datang Heraklius memberi minyak wangi. Diciumnya surat Nabi, diberinya minyak wangi, lalu diletakkannya dalam kotak kayu, dan hubungan dia baik dengan Nabi Muhammad SAW. Poin yang keenam, ketika itu Nabi mau melepas pasukan perang menuju satu kawasan namanya Mu'tah. Pesan Nabi sebelum pasukan berangkat, satajiduna rijalan fis sawami, nanti kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nakhla, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Padahal waktu itu kalau sudah berperang, hancurkan rumahnya, cabut pohon kurmanya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi waktu itu mengajarkan etika perang, jangan ganggu pendeta, jangan ganggu rumah ibadah, jangan ganggu ibu menyusui dan melahirkan, jangan rusak pohon kurma, jangan ganggu rumah. Itu baru ada pada abad ke-19 setelah kesepakatan Jenewa dalam perjanjian dunia PBB, bukan pajak bumi dan bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nation. Tidak boleh bunuh wartawan, tidak boleh bunuh insan pers, tidak boleh bunuh tokoh agama, yang sekarang sedang dilanggar oleh Israel. Mudah-mudahan saudara kita ditolong dunia berdamai sesuai dengan pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 8. Yang ke-8 adalah Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Selesai Abu Bakar 2 tahun setengah digantikan oleh Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab, Bethlehem, Yerusalem, Orslim itu ada temboknya, dan temboknya itu dipegang kuncinya oleh pendeta Kristen Ortodok Timur, dan dia cuma mau menyerahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab. Saya mau menyerahkan kunci ini kalau Umar bin Khattab mau datang ke sini. Dia membayangkan Umar bin Khattab itu akan datang dengan bala tentara, dengan tentara berkudanya. Tiba-tiba dari panas kejauhan dia lihat ada seekor unta dengan 2 orang laki-laki yang ganti-gantian. Kadang orangnya di bawah, yang satu naik ke atas, kadang yang satu turun ke bawah, satu naik ke atas, ganti-gantian. Dan setelah sampai, rupanya untanya satu, orang ini ganti-gantian naik turun. Pas mau menjelang pintu Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu, giliran Umar bin Khattab yang di bawah, pembantunya yang di atas. Sampai di situ pemegang kunci ini heran, yang mana Umar bin Khattab? Karena bentuknya sama. Dia bayangkan akan datang dengan pasukan tentara yang menakutkan. Umar bin Khattab tidak membawa pasukan tentaranya karena ini adalah datang dengan perdamaian. Maka kemarin saya dapat video seorang pendeta Kristen Ortodok dari Palestina kembali mengungkap cerita itu. Apa kata dia? Dulu tokoh kami menyerahkan kunci Palestina ini untuk kalian jaga, wahai umat Islam, tapi sekarang kalian tidak membela kami waktu Israel datang menyerang kami. Saya baca terjemahnya. Dulu tokoh kami, pendeta kami memberikan kunci ini kepada Umar bin Khattab karena dia percaya bahwa umat Islam menjaga. Sekarang apa yang terjadi? Saat diserang, saat kami diserang, karena serangan Israel tidak lagi memperhatikan agama, siapapun habis dibunuh, rumah ibadah semua dihancurkan. Kenapa kalian membiarkan? Itu keluh kesah mereka. Padahal dulu kalian bisa hidup damai bersaudara. Yang ke-9, saya tinggal di Mesir tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 bulan November saya pulang. Dan saya sampai di Mesir, dari Kairo kami naik mobil lebih kurang 7 jam sampai ke satu bukit.
Bukit itu disebut dengan Bukit Saint Catherine. Saint artinya manusia suci. Catherine seorang perempuan yang membuat gereja di bawah, dan sampai hari ini gerejanya tetap ada berdiri tapi tidak dipakai lagi seperti museum. Dan di atas itu adalah Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa maknanya? Pemerintahan Islam yang menguasai Mesir tidak menghancurkan tempat ibadah. Buktinya sampai hari ini Saint Catherine masih ada tetap berdiri. Dan di Mesir itu ada Ortodok Koptik yang ada di Alexandria. Waktu saya belajar di sana, nama pausnya adalah Paus Senoda III. Sudah meninggal, sekarang digantikan oleh Paus Theodorus. Artinya apa? Dan ketika dulu datang pasukan Inggris, pasukan Inggris mengatakan, kami tidak menjajah Mesir, kami hanya menjaga saudara kami yang minoritas takut dibunuh orang Islam. Maka paus yang ada waktu itu naik ke menara Al-Azhar, naik ke atas mimbar Al-Azhar, dan dia mengatakan, seandainya keberadaan Inggris di sini untuk menjaga kami, biarlah kami mati disembelih orang Islam, asal jangan mereka mengatasnamakan kami. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Al-Masihiyah wal Islam fi Mesir, Islam dan Masehi dalam sejarah Mesir. Kalau Inggris itu mau menjajah Mesir tapi dialaskannya mau menjaga kami, biarlah leher kami disembelih saudara kami umat Islam, karena mereka pasti tetap akan menjaga kami. Sampai hari ini alhamdulillah kehidupan di Mesir tetap harmoni. Saya merasakan itu selama 4 tahun. Nek idola Ustaz kuwi sik bertahan kuwi anu niku. Terus mudun-mudun mek pamane selawe dadi 24 23 untuk durasi ini bertahan. Sik apik lah. Niku masuk tuh kayak judul bencana kiamat menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan atau awal Ramadan. Garong gue. Jadi wong ora syukur, ya wong kunci. Mergo kuncine swarga aku wis duwe dikai pangeran rumah. Marahnya kira. Asu colong dalan nak. Toki. Toki. Naik celumpus kak Dodek nih. Toki. Cetok kan ya. Itu di cirian nih. Iya kan? Kon gawe nang lho, dure anu kan nang wadah. Anu ki lho, dure kan Piring we. Lah dhuwur bal-balan kilometer. Wis jadi. Dadi mung karek kawasan gebil cok, tinggal turu. Teko apa? Blebek to. Ya papan kandel, papan meja tak. Malah penak to. Masih dudu triplek to. Loh. Pinggire tak tutup terpres pinggire tapi dadan. Nek pinggire kan tak dirtak. Oh, nek ning sore kuwi lho. Sore kayu. Sakit paris plang ngono kan. Iya, masuk to.
Aku ada bumbu lebih. Nak lodong apa niku. Nek bumbu. Nasihat ramalan terus gantinya nasihat guru apa ya? Apik tenan iki. Ya tapi kalau nasihat guru itu lucu. Minum kopi dulu, kopi. Ngopi. Baru ngopi. Nah, lor iki kan yang wibi to, Bi. Hah? Trogel lah deso. Kene ora Malam dino ngene nato. kayak mana sepuluh jaringane. Eh, Kayak ngene pemain. satria perkarane kayak didandani. Oh, siar berarti apa kono? Oh, jero en. Eh, Ngene materi lho toko lor lho. Toko ngene arep kasih lho. Ngene gitu. Nanti ngene satria iki kuwi lho, mantune Lamsuri kuwi lho. Bature. Lalu kan cabang orang itu, Eh? kan itu cabang itu. Kalau dicek sing benak apa sapa nu, kok anggere balane mantun Lamsuri yo wong jero. Kok balik iki orang itu balik Gunawan kan. Anu kuwi lho, anak siar lho. Pokoke tapi sing ngarep balen lho iki. Balik katur siar kan cabangnya balen lho. Dahulu di atas dulu lho. Klor lho. Kan di atas dahulu. Toko lho, Masih kan akeh ngono ta. toko lho. Nek kene kan ngene satria kuwi, kabeh kuwi. Terus kuwi lah. Ini digale terus nih. Bapak Ibu seperti inilah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah Ta'ala rompulun itu sing wajib diapalno. Yes kita apal ila yaumil kiamah. Cuma ben luwe iku aja nganggep kalam Ta'ala. Kan pikirane wong kadang ngene lho, Mas. Zaid itu nak ngomong kan biasa goro. Ya biasa ra sesuai fat. Terus kalau kalam terpisah sangka ilmu iku kliru iku urusane Zaid mergo menungso, tapi nak dinisbat ila Allah, fakalamku ya ilmuhu mergo kalam ngene iki. Kalam itu mulai maknani Imam Maturidi adalu penunjuk ngene. Jadi aku misalnya takut iki Mansur, terus tak tugas jalanan nemu tuku ning sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatuka ya ghafur ya syakur. Wassalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Imal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdillah al-Antaqi sangka Abdul al-Antaqi rahimahullah qala dawa sapa Abdul. Dawe khamsun guna min hawa. Kandhane kerupuk. Khamsun utai barang lima guna iku utawi khamsun. Ini kan saya. Khamsun Kenapa? guna min hawa Jual, iku jual. khamsun utawi iki kono barang Iya. lima guna Boleh, iku boleh. khamsun min hawa iku saking obate ati itu tambane ati. Indah keswatihi nalikane atose kolom. Mulai di hukum satu utawi ikilah barang lima makbudat. Ailil kubradi kerdiwe roti gilma iman banyu. Jadi Nabi Nuh niku dikaitan Basim, di ya. pangeran alamate banjir bandang. Itu nak tuwenge Nabi Nuh, pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa ba? Tapi pangeran yo unik. Esuk kuwi. Jadi alamate banjir ora kok angin teko sik, udan teko sik, sungai bebanyu ku ora alamate kuwenge Nabi Nuh keluar napa? Jadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik mungkin entuk sandine khusus baparan dan cara banjire kok kali kan ngomong iso mlayu mergo alamate masal diketahui mah. Tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak.
Yang pasar dia punya apa juga nih? Oh. Video menakjubkan dalam satu klik. Itu gak ada punya apa? Ini apa? Pasar. Yang Anda inginkan hanya dengan memohon. Anu kan. Ada story. Macam sih. Macam tak nawi patang atas tombol no. Lakukan. Yang ngarepe kok 50 kilo dia. Bukan ngarepe. Bintangnya gitu ya. Mungkin ya. Men. Kamu sah? Jadi buahnya nak main buat kok. Ada di kulit buahnya. Kulit buahnya. Lu kenapa aku ibu besar lu? Ibu. Jangan lantung weh. Jangan lantung. Nalor trouble gitu. Trouble tadi so. Apa? Nalor ini narko. Bibi. Adik harga pencak terus to. Kalau mainannya tak kena. Tinggal tuh, bingung deh. Betul duit mau. Yo. Ini tak pernah bilang. Warga terlihat panik serta Ngebulak. berlarian keluar rumah. Sejumlah warga panik dan keluar rumah saat gempa bumi Cor nih. mengguncang Kabupaten Pacitan Mungkin males deh. pada Jumat Lama dini deh. sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa cukup kuat dua gempa bumi dengan kekuatan Lanjut dong. kuat yang dirasakan warga. Ini pun males ini. Nama Badan nih. Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut Nah, ini bang ya. magnitudo Mungkin Dekat tidak orang gila. Orang gila. Nek liane kan rontok ngeroyok. 10 km. Ini kodok, tapi ya sih, kita kodok. Namun BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Sementara itu BPBD Pacitan menghimbau. My colleague Bisha is joining us to the news in Zoom already. Pernah kepikiran nggak? Di selatan Pulau Jawa ada jurang super panjang di dasar laut. Bukan bekas naga jatuh, tapi hasil tabrakan bumi selama jutaan tahun. Palung Jawa ini dalamnya bisa bikin gunung kelihatan pendek. Kalau kamu jatuh ke sini, sinyal HP hilang sebelum bilang tolong. Yang bikin merinding,
bawah ada angkot yang malang jalan. Joki, gini. Joki, gini. Joki. Nyo. Itu panas mu. Kanan. Jadi nggak lama mas bar aja. Nah, aku jero saja kok sing mung nek kuwi mbek aku tak rumah tenan. Jadi, yang kita tak ketemu. Sing timenong ki sing di anyar-anyar ya. Iya, saya mana udah jadi digosok, beres itu apa? Aku Ya bener lu tahu. Sampai wis mati. nempel saya ini Mikir sok ben. Temennya gak saya kisek tapi dia. Kok. Kaya aja ini lah ngapain ini apa tapi? Taruh kok senang ya lah. Ya seneng gawe video. Ini kayak yang lagi ada banter opong, kemudian yang ada banter kok di sini.
banter kondi wong mendino nyayang kok. Mungkin guli dhewe sing arang-arang sik gelembut-gelembut kok. Misalnya ya, dino tahu banter aja, lama. Iki awake dhewe sing arang-arang lho gelembut-gelembut. Iya, iya. Kok maneh sing kerep kok malah selot rene. Pramuka Putri. Saya tahu mulai Chelsea. Dayung. Udah nih jero, ngantuk terus guys. Udah nih jero aku. Enak. Mau aku lagi 16. Gerendal ya belum? 16. Oh semuanya. Ya iya kayak suwe. 16 menit. Air dan menghilang di hadap warga langsung Aduk tiga ya. luapan air Tapi nek ada hujan mirip no tanduran. Nang di cerita muri banjir. Sak dengkul. Bedangan ya. dilanda bencana. Wong kok gak tau duwe bojo. Gua heran. Orang tua. Heh? Orang tua. Iya. Aku disebut berapa ya? Yang itu tak takoki. Kira ngerus bujur. Aku ora paur. Saiki yo nerep koyo ngene. Rumah makam Gadot
Masa ben mulai yang ngono aja. Yuk, Ada. ngelunjur Iya. Rih dan wilayah sekitarnya. Nah, dia merasa Jaya apa-apa. tidak menentu. Salah itu kesalahan Membuat gua. tanah semakin labil. Saiki saiki wis Karena ini menjadi keok. Tenan dhisik sik akeh sawit tenan. Kan ono musim gababi. Aku tok nang kene dhewean. Marung tak. Moro rene iki tak kira nek apa. Den kok gabaku. Panen tahun sik urung tek wis panen neh. Lah bermuni-muni ngalih ngalur. Dia kena opo aku ini. Padahal aku ora pipi. Terus aku sampai survei nang wong kok tekok aku. Tak tekok nang wong sipate piye. Wis ngono kuwi ngono. Aku. Ya wis tak teteni esuk nek wis wayahe alum aku ngono to. Iya, kan kebanyak yo. Wong orang guyu kuwi rezekine adoh. Sing murah senyum. Ya kok masjid barang kan arang senyum to, orang guyu kan. Mana cepet tuh. Silaturahmi itu penting. Omong sa abang kuwi nenget nah. Heh? Omong sa abang kuwi beda ngakit nah. Tenan dong. Bang. Siapa ya beda ngakit. Saya edik tapi nyerkit. Coba deh. Biyen loh jadi saya anyar-anyaran aku nang kene kuwi. Aku kan bingung kuwi, Riko sik cilik, Gene sik cilik. Putri sik bayi. Dia kan mergawe nukang. Aku ngene. Nampakno lah. Aku yo urung patek kenal. Aku tak melok nguli mah mbok bayar piro ndah aku gelem aku. Ngono. Ya ngono terus lawange ditutup. Kan turun nang teras iki. Iya. Terus aku tekok nang mriku iku batehmu to wong liya Bu. Bateh iki lho. Aku nawakno kok malah tinggal mlebu. Dia tenan. Terus nih pilihan lurah. Buriku kan dindomi beras. Mergane buriku gak melok nyeblos kene, dijukukne beras e. Iki tau ngalami ngono. Tuntutan piro dhisik Tommy. Kan dijukukne to Mas buriku. Dia gak ngesakno buriku. Langsung tak tuku sak sak. Lha iku wis duwe dhuwit to aku wis kerja nang Blitar kuwi kok. Aku mulai ke Blitar sing dari buriku. Aku lemah di sini kena opo. Lah ono antuman beras aku ora njaluk aku dikeki. Lah mrene didata mergane aku durung iso nyoblos kene beras dijupukne. Lah pirang kilo aku 5 kilo. Langsung tak tuku tak sak. Iya, wis bahak iku urung medhit aku ya. Wis konyol. Wejangan itu seminggu aku, seminggu lagi tak uploadi. Wejangan Ustadz Anyar. Maku memang bener seminggu pisan. Tapi nak wis 10.000 nak prosoku ya seminggu pindho. Ya masalah 10.000 seminggu pindho setidaknya ngono dari YouTube nih. Setidaknya itu intinya itu selambat-lambatnya 1 minggu untuk keliwat. Neng email kan setidaknya Anda satu kali, berarti
terus seminggu pindo kan bisa apik. Nah itu ojo sampai keliwat 1 minggu. Tapi terus aku main nang thumbnail Mas. Iya, tenang. Thumbnail pengaruh peran besar kok jadi. Nek idola Ustad kuwi sik bertahan kuwi anune kuwi. Terus mudun-mudun mek pamane selawe dadi 24, 23 untuk durasi ini bertahan. Sik apik lah. Iku masuk tuh kayak judul bencana kiamat menjelang awal menjelang Ramadan atau awal Ramadan. Putih loh dan. Garong gue. Jadi wong ora syukur, ya wong kunci. Mergo kunci ne swarga aku wis duwe, dikai pangeran rumah. Malangnya tidak ya? Aku colong dalan. Toki. Toki. Naik celupus kak Rodek nih. Toki. Cetok yang itu di cirian nih.